apa sih penyebabnya kanker yang dibawa pada anak ini, Dok? Apakah dari si ibunya yang mengandung atau memang turunan dan banyak macam lainnya ya, Dok ya? Tapi kebanyakan itu karena apa, Dok, penyebabnya, Dok? Memang kalau secara teori sih herediter ya. Herediter itu artinya memang adalah garis keturunan. Garis keturunan, oke. Ya, saya memang banyak saya punya pasien itu memang adalah ibunya kanker kelenjar getah bening. Nah, anaknya kanker kelenjar getah bening tambah leukemia. Kemudian ada yang ayahnya nggak jelas tapi saya kemungkinan juga kanker karena usia muda sudah tiada. Anaknya juga udah terlambat dibawa ke kita yang saya bilang 17 tahun itu udah Berarti udah kankernya. lama ya, Dok, ya? Nah, itu dia udah jadi garis keturunan kalau pasien-pasien kita itu memang ada. Oke, berarti banyak juga yang dari garis keturunan juga ya, Dok ya. Tapi ada juga mungkin yang nggak keturunannya bagus tapi tiba-tiba anaknya terjangkit kanker, ada ya, Dok ya? Susah kita bicara karena kalau kita buat pedigree itu artinya garis keturunan itu kita harus naik jauh ke atas 7 generasi 6 generasi ke atas. Apakah kita bisa gitu? Sedangkan kita cari silsilah Susah cuma ya, Dok, ya? satu ini aja susah kita cari Iya, silsilah. benar. Apalagi kita harus gali lagi ke atas. Jadi agak sulit kita untuk menjelaskannya. Iya, yang penting fokus untuk penyembuhannya aja ya, Dok ya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Nah, hari ini kita akan membahas spesial mengenai Hari Kanker Anak Sedunia. Nah, pastinya sudah ada narasumber spesial di samping Yolan, yaitu Dr. Cece Alfalah, SPAK, selaku dokter spesialis anak konsultan RSUD Arifin Ahmad. Apa kabar, Dok? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya, Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, hari ini karena Hari Kanker Anak Sedunia nih, Dok, yang menjadi trending juga pastinya di hari ini ya, Dok ya. Nah, mungkin di awal kita akan membahas sedikit nih, Dok. Apa sih, Dok, tujuan utama dari Hari Kanker Anak Sedunia ini, Dok? Ya, makasih ya Mbak Yolanda. Ya, memang kita harus memperingati ya untuk Hari Kanker Anak khususnya sedunia ini. Karena kita yang pertama kali kita mengenang pasien-pasien terutama anak ya yang sudah meninggal ya kan. Kemudian bagaimana penderitaan keluarga ya, orang tua, saudara-saudara yang sudah berjuang untuk melawan kanker tetapi memang takdir tidak bisa kita pungkiri. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah kita lebih meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Jadi kita menyebarluaskan pengetahuan, kita membangkitkan pengetahuan khususnya untuk masyarakat dunia ya, umumnya. Kalau kita khususnya masyarakat di Riau, di Provinsi Riau itu untuk lebih aware, lebih mengetahui sedetil-detilnya bagaimana dan apa dan siapa sih kanker anak ini. Jadi tidak berjatuhan lagi korban yang akan lebih banyak. Korban berikutnya gitu ya, Dok? Ya, makanya diperingatilah Hari Kanker Anak Sedunia ini. Oke. Nah, kalau di RSUD sendiri, Dok, apakah ada bukan perayaan ya, mungkin ada kegiatan dilakukan ketika Hari Kanker itu, Dok? Ya, beberapa saat yang lalu kita bersama itu dengan gubernur sama direktur RSUD itu mengadakan seminar awam, tapi memang tidak untuk kanker anak, tapi kita memperingati Hari Kanker Sedunia yang tanggal 4 Februari. Pas memang hari weekend ya, hari libur. Nah, di situ kita tour rumah sakit. Tur rumah memberi sakit. Semangat ya, Dok ya? Ya, memberi semangat untuk pasien-pasien kanker, termasuk pasien-pasien kanker anak kita. Itu kita berikan juga gimmick itu. Nah,
Kalau bagaimana sih dok, mungkin ini banyak juga sobat Diskominfotik yang mau tahu nih, bagaimana cara kita mendukung anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker ini dok? Ya benar, eh harus ya, Harus ya, harus perlu bener-bener apa namanya semangat penuh ya untuk kita mendukung anak-anak yang menderita kanker beserta keluarga, terutama orang tuanya, terutama ibu ya. Jadi di sini untuk penderita anak sendiri itu kita benar-benar motivasi. Tapi karena pasiennya kecil-kecil ya, itu ada yang umur pasien saya itu umur 9 bulan, 9 ya bulan. umur 8 bulan, belum sampai 1 tahun itu sudah menderita kanker. Kemudian ada yang sudah besar ya, ada yang umur 17 tahun, kita anak sampai usia 18 ya, 18, iya. 18. Jadi ada, nah itu benar-benar orang tuanya yang utama kita untuk, ayo Bu, kita semangat berjuang untuk anak ya. Karena kita mengobati kanker anak ini tidak hanya sendiri saya, tidak hanya rekan-rekan bagian anak sendiri juga tidak, tapi kita benar-benar multidisiplin. Iya, Ya, benar. multidisiplin. Dari dokter bedah anaknya, dari dokter bedah, nanti ada bedah dada, bedah torak, kemudian membantu untuk pemasangan infus dari bedah vaskuler ya, kemudian dari radiologi, dari dokter patologi klinik, dari dokter patologi anatomi untuk menegakkan penyakit itu, kemudian sampai seberapa jauh sudah menyebarnya sehingga kita untuk mengobati akan lebih mudah karena kita mengetahui sejauh mana penyakit tersebut diderita oleh anak tersebut. Berarti yang berjuang ini bukan hanya penderitanya aja ya dok ya? Benar. Dokternya, Ya. orang tuanya, dan Benar. dokter yang bersangkutan lainnya ya dok ya? Ya, multidisiplin. Multidisiplin. Iya. Oke, nah biasanya dok, kalau kanker yang terjadi pada anak itu bisa dari usia berapa sih dok? Atau dari Iya. lahir apa bisa? Dari usia sebulan atau ada minimal usia berapa gitu dok? Ya, saya pengalaman di RSUD Arifin Ahmad itu baru lahir itu matanya sudah besar. Kemudian kita periksakan itu memang kanker pada bola mata, Bola mata. retinoblastoma. Oke. Itu usia yang sangat-sangat muda baru lahir. Baru lahir. Ya, baru lahir sudah menderita retinoblastoma. Berarti memang sesuai teori ya, sesuai keilmuan kita itu memang ada onkogen namanya. Onkogen jadi gen yang membawa tumor. Tumor, oke. Nah, tinggal apakah tumor itu akan tumbuh atau tumor itu akan tertekan. Itu tergantung pada lingkungan yang akan mendukung atau yang akan menekan gen tersebut. Jadinya ada pasien kita kok ya baru umur 15 tahun baru dia kena kanker ya kan. Ada kok ya umur 1 tahun, ada ya umur 7 tahun. Jadi beraneka usia yang timbul dari timbul baru ya, Dok, ya? lahir sampai 18 tahun. Seperti itu. Makanya ranknya sangat luas, rank untuk usia. Nah, disitulah kita benar-benar semangat lah untuk ngobatin, untuk mendukung, untuk tidak hanya pasien tapi ibu, orang tuanya yang memang nangis-nangis, keluarganya ya sudahlah, bagaimana memang satu lagi itu takdir yang kita yang tidak bisa kita pungkiri. Dan bukan menjadi aib juga ya dok ya mempunyai anak maksudnya kanker gitu, malah itu ujian untuk kita ke depannya gitu ya dok ya. Nah biasanya nih kan dok kalau ibu yang baru melahirkan tuh sensitif ya dok ya. Bagaimana sih cara memberitahunya ketika anak yang baru lahir kemudian terkena kanker gitu dok? Iya. Kalau kasus yang saya yang retinoblastoma yang kanker mata itu ya dok ya? Ya pada bayi baru lahir itu datangnya dari luar, bukan dari RSUD. Oh, bukan dari RSUD. Ya, pasien dari luar datang. Tapi usianya usia baru lahir dengan mata yang sudah besar sebelah, ya kan.
Ya saat itu memang sudah ada ibunya, ya kan, sudah ada bapaknya, sudah ada keluarga yang lain. Mhm. Itu biasanya jarang cuma orang tua. Oh Kalau ya, Dok? anak ini kalau yang sakit Mhm. itu se-RT ya Iya, yang datang. sekeluarga besar ya, Dok, ya? Nah, sekeluarga besar, semuanya datang. Iya, benar. Jadinya namun kita tidak juga membuat kericuhan. Jadi ya kita sampaikan hanya kepada orang tua karena Mhm. etika kedokteran kita nyampaikan pada yang wajib untuk mengetahui. Kalau pasien dewasa memang pasien tersebut, kalau anak ya memang orang tuanya. Jadi Oke. tidak yang ramai itu kita berikan penjelasan, tidak. Oke, berarti memang dipanggil yang paling dekat yang bersangkutan ya, Dok, ya? Benar, Baru orang diedukasi tua. mungkin ya, Dok, secara baik Ya, biar nggak shock atau ya kadang orang tua kan baru lahir anak terus terkena penyakit gitu kan, Dok. iya. Pasti sensitif gitu ya, Dok, ya. Takutnya nggak bisa nerima atau segala macam gitu. Nah, kalau boleh tahu juga nih, Dok, apa saja sih statistik terkini nih terkait kanker pada anak di Provinsi Riau sendiri? Mungkin dokter mengetahui data-datanya ya, Dok, ya. Iya. Kanker apa yang paling banyak diderita oleh anak-anak di Provinsi Riau gitu. Iya. Memang kita punya data itu sejak COVID 2019, 2020, 2021 itu COVID udah selesai. Jadi kita punya data 2 tahun terakhir 2 tahun setelah terakhir, COVID. oke. Karena kita membangun lagi saat COVID itu pasien kita benar-benar banyak yang menderita COVID, ada Iya. yang meninggal ya kan. Jadi inilah kita agak kesulitan kita. Iya. Kita data, tapi 2 tahun terakhir setelah COVID ini itu pada tahun 2022 itu jumlah kunjungan sampai ribuan. Ribuan, benar, Dok. Sampai 2.300-an sampai ribuan. Itu Semuanya pada ke rumah kunjungan. sakit di saat itu ya, Dok, ya? Benar. Oke. Kemudian tahun 2023 setahun yang lalu itu sekitar agak turunan. Oke. Sekitar 1.600-an ya. Kemudian untuk pasien baru sendiri itu sepertiganya. Ada, jadi pasien baru itu dari 2.300 ada sekitar 600. 600. Ya, oke. dari 1.500 ada sekitar 500-400-an orang. Kemudian yang kita layani kemoterapi ya setengahnya. Karena pasien ini kan tidak harus kita kemo, tapi ada yang kita rujuk untuk radioterapi, ya, kemudian kita rujuk untuk fisioterapi. Ada yang habis operasi ternyata kakinya agak bengkok ketika dia itu gerak sakit. Nah, itu kita konsulkan untuk dilakukan fisioterapi. Fisioterapi, Ya, jadi oke. jadi pengobatannya tuh tidak hanya melulu kemoterapi. Berarti gitu. banyak ya, Dok, ya? Ya. Langkah-langkahnya gitu. Nah, yang paling banyak biasanya kanker apa nih, Dok, Ya, kalau pada anak? memang kanker pada anak yang terbanyak memang leukemia. Jadi Leukemia. kanker sel darah putih itu Oke. memang terbanyak jumlahnya dan juga terbanyak mematikan. Nomor 1. Nomor 2 di kita itu adalah retinoblastoma, kanker mata. Mata itu ya, Dok, ya? Ya, nomor Oke. 3 kita kanker kelenjar getah bening, limfoma. Oke, itu rentan terhadap anak-anak juga ya, Dok, ya? Ya, kanker Oke. kelenjar getah bening yang terbanyak pada anak itu memang posisinya adalah di dada, Di jadi di dada. mediastinum Oke. ya. Itulah Berarti itu yang yang tertinggi. terbanyak ya. Top 3 of itu ya. Iya, Jadi top three ya. of- Iya. Three of penyakit kanker ya terbanyak di Provinsi Riau. Nah, biasanya nih, Dok, apa sih penyebabnya kanker yang dibawa pada anak ini, Dok? Apakah dari si ibunya yang mengandung atau memang turunan dan banyak macam lainnya ya, Dok, ya? Tapi kebanyakan itu karena apa, Dok, penyebabnya, Dok? Memang kalau secara teori sih herediter ya. Herediter itu artinya memang adalah garis keturunan. Garis keturunan, oke. Ya, garis keturunan. Karena saya memang banyak saya punya pasien itu memang adalah ibunya kanker kelenjar getah bening. Nah, anaknya kanker kelenjar getah bening Oke. tambah leukemia. Kemudian ada yang ayahnya yang nggak jelas tapi saya kemungkinan juga kanker karena usia muda sudah tiada gitu. Oke. Anaknya juga udah terlambat dibawa ke kita yang saya bilang 17 tahun itu udah Berarti udah lama kankernya. ya, Dok, ya? Nah, itu dia udah jadi garis keturunan
kalau pasien-pasien kita itu memang ada. Oke, berarti banyak juga yang dari garis keturunan juga ya dok ya. Tapi ada juga Ya. mungkin yang nggak keturunannya bagus, tapi tiba-tiba anaknya terjangkit kanker, ada ya dok ya? Susah kita bicara karena kalau kita buat apa namanya pedigree itu artinya garis keturunan itu kita harus naik jauh ke atas 7 generasi 6 generasi ke atas. Apakah kita bisa gitu? Sedangkan kita cari silsilah Susah ya cuma dok ya? satu ini aja susah kita cari Iya, silsilah. benar-benar. Apalagi kita harus gali lagi ke atas. Jadi agak sulit kita untuk menjelaskannya. Iya, yang penting fokus untuk penyembuhannya Benar, aja ya dok ya. benar. Nah kalau untuk anak-anak sendiri dok, kanker pada anak ini, apa sih bedanya dok penyembuhannya dengan kanker pada orang dewasa? Apa mungkin secara tahapannya? Karena anak-anak ini mungkin bisa kita bilang nggak semuanya ada yang kuat juga ya dok ya, gitu. Nah kalau dewasa kan terkenanya di saat sadarnya sudah dewasa gitu kan dok. Nah apa sih bedanya dok tahapan kemonya dan segala macam? Iya. Kalau berdasarkan pengalaman saya dan juga tambah ilmu ya, itu memang tergantung pada jenis kanker. Oh tergantung kankernya ya? Benar, kalau memang kankernya itu dari sel benih primitif itu seperti retinoblastoma tadi, kanker mata, kemudian ada juga kanker ginjal, nefroblastoma. Jadi yang memang ada blas-blas yang memang dibawa dari benihnya itu memang sangat ganas. Sangat ganas ya, Iya, dok ya? itu memang seperti kanker ginjal, saya belum pernah ada pasien saya yang selamat ya untuk kanker ginjal datang. Jadi saya sendiri udah istilahnya pesimis juga. Iya. Aduh, ini kita semangat tapi memang jenis kankernya memang mematikan. Sudah berbahaya, mematikan. Iya, memang berat. Mm-mm. Cuma ada yang seperti kanker sel darah putih itu juga ada beberapa jenis. Ada yang memang sangat mematikan, ada yang kurang mematikan. Nah, Oke. ini yang kita di RSUD kita baru yang ALL1, L2, 11. Jadi memang kita baru yang tahap-tahapan pertama lah. Kalau yang udah berat yang kayak AML, ALLT itu benar-benar yang saya bilang tadi, kita mengenang korban kanker itu. Tapi kalau yang jenis yang lebih ringan itu alhamdulillah kita bisa melihat dia sembuh. Iya. Karena kanker ini kita bisa bilang dia bebas dari kanker apabila sudah 5 tahun memang tidak balik lagi, tidak timbul, tidak relapse, tidak ada gejala lagi, benar-benar bebas. Itu bisa kita katakan sembuh dia. Berarti memang ada harapan untuk sembuh itu ya dok. Benar. Ya. Mungkin di sini ada penderita kanker yang udah ngelihat berita ini dan tahu mungkin kadang ada yang divonis. Nah seperti itu dok, itu mungkin udah putus harapan. Ternyata ada nih contoh-contoh yang ada sembuh yang sembuh total ya, dari kanker. Benar, di atas 5 tahun. Kadang kalau berdasarkan kepustakaan saya baca tuh malah lebih ini dia di atas 8 tahun. Di atas 8 tahun. Sudah survival, sudah bertahan baru bisa dikatakan sembuh. Jadi sangat benar-benar sangat ganas sekali kanker ya, gitu. Ini orang benar-benar harus di atas 8 tahun baru benar sembuh gitu. Waduh. Tapi itu selama 8 tahun itu tetap harus cek rutin ya dok ya? Setiap tahun. Jadi dalam tahun pertama terus tiap bulan. Oh tiap bulan. Tiap bulan. Okay. Nanti tahun kedua bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Kalau tahun ketiga saya bisa tiap tahun. Tiap tahun. Sampai 5 tahun. Kadang kalau saya lihat agak aneh sampai 8 tahun kayak gitu. Ini baru saya ada yang 5 tahun udah bebas. Udah bebas ya dok ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Luar biasa berkat support dari dokter juga ya. Dan keluarga terdekat juga. Ya, semangatnya yang penting ya dok ya. Harus. Luar biasa. Harus. Nah, apa sih langkah-langkah preventif yang dapat diambil nih dok untuk mengurangi resiko kanker khususnya di Provinsi Riau sendiri dok? Benar. Agak sulit ya. Agak sulit ya. Kalau bicara kanker untuk pencegahan tuh susah ya dok susah. ya. Okay. Makanya beban biaya pemerintah ya untuk mengobati kanker itu memang berat. Karena untuk pencegahan sulit saya bicaranya. Sulit ya dok ya? Apa ya gitu. Nanti salah bicara ya
Bu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Enggak juga ya, Siapa Dok ya? bilang? Saya bilang, saya aja makan itu, nih masih Kena ada juga gitu. gitu. Iya, masih. Terus apa namanya, nggak boleh apa namanya, paparan sinar matahari Matahari. atau radiasi. Ini kadang kita di radiasi memang perlu gitu kan. Kita kena berkontak dengan sinar matahari, nggak masalah gitu. Jadi sulit kita untuk ini, untuk apa namanya, untuk berbicara pencegahan. Kemudian kalau kita konsul genetik, ya kan, sekarang kan kita istilahnya pranikah itu kan ada bibit bebet bobot Iya, kalau orang benar. tua kita dulu kan. Nah, itu kita akan seleksi, belum tentu di dua orang ini ada. Nggak taunya adanya di keluarga Di yang atasnya entah ya, Dok ya? berapa seperti itu, Generasi keberapa jauh sebelumnya? kemana. Oke. Nah, yang tidak bisa kita kita gariskan keturunannya itu yang mana Iya, seperti benar itu. benar benar. Jadi ya semangat lah gitu, semangat. Memang semua kita usahakan untuk pencegahan ya tadi, ya zat kimia ya. Kalau kita bilang makanan juga salah, minuman juga salah ya. Kemudian bahan-bahan apa namanya, polusi. Polusi. Kita juga menghirup juga kok enggak gitu Iya. kan. Nah, jadi ya sama-samalah kita apa yang rasanya tidak sehat, apa yang rasanya kurang sehat itu kita hindari. Oke. Ya, untuk meniadakan kemungkinan pertumbuhan kalau di badan kita tuh ada bawa onkogennya gitu. Oke, berarti kalau secara pencegahan, secara poin-poinnya itu susah juga dijabarkan Iya. ya, Dok ya. Susah Yang bicara. penting fokus pengobatannya aja ya, Dok ya. Benar, Oke. pengobatan. Nah, kalau peran keluarga dan masyarakat nih, Dok, dalam mendukung anak-anak yang menderita kanker ini, baiknya seperti apa sih, Dok? Bentuk Iya. dukungan kita, Dok. Sangat ya. Dukungannya itu berat ya. Ya. Satu lagi itu biaya, Iya, ya iya, biaya. Karena apa? Itu pasien itu harus bersih, harus steril. Karena kan dia entah di kemoterapi, entah Iya, di benar. radioterapi, entah di operasi, itu kan bener-bener harus sehat, harus steril, semua kuman tak boleh, kotor tak boleh. Itu kan bener-bener butuh, waduh, bener-bener Iya. butuh biaya Biaya. gitu. Walaupun kita coveran untuk insuran Indonesia ada ya, itu sudah sangat bantu alhamdulillah. Tapi kan biaya yang bener-bener dibutuhkan itu lebih tinggi Tinggi lagi lebih ya, Dok, berat ya, lebih berat Oke. lagi. Karena kemampuan misalnya rumah sakit inilah pasien yang dirawat nih makanannya, dia butuh lagi makanan yang lebih tinggi, yang lebih banyak ya. Benar. Biasanya Terus jus ini, jus itu, gitu ya, iya, Dok ya. semua dia butuh, perlu didukung. Nah, itulah dukungan keluarga, saling bahu membahu. Mungkin untuk bantuan apa, pembiayaan, kemudian juga bantuan support apa namanya, batin ya. Batin. Ya, terus kemudian ya saling inilah, kita juga dokter, perawat juga multidisiplin juga saling menyemangati, ayo semangat. Kadang saya lihat, aduh udah pasien ini udah deh nggak ada tuh, kayak Iya, gitu kan. benar. Tapi nanti ayo semangat kayak gitu. Ini kayak kita sekarang ada entah jadi apa ndak ya untuk operasi itu yang apa namanya, Operasi apa, Dok? kanker di dada tapi udah menyebar sampai ke belakang ya, tulang Dok ya? belakang, sampai lumpuh. Jadi itu dokter bedah saraf kita mau melepaskan dari tekanan di saraf belakangnya itu. Nah, itu yang Iya. akan dikerjakan supaya kalau kami sudah kemoterapi itu kami kerjakan. Jadi terus kami semangati, ayo makan protein yang ini ya, protein hewani ya, banyak yang bergizi. Ya, susu semua pokoknya. Terus ibu tolong bersih semuanya. Pokoknya arealnya harus bersih. Kayak seperti itu ya. Iya. Jadi apa namanya, perawat juga menyiapkan semua keperluan untuk apa? Untuk operasinya Operasi, ya iya. kan mengantarkan Kemoterapi, ya. iya, benar. Jadi saling inilah bahu membahu itu. Sebenarnya capek ya, Dok, jadi penderita kankernya yang bulak-balik ya, Iya, Dok. Cuma kasihan, semangatnya kasihan. itu yang perlu Iya. kita tiru gitu ya, Dok ya. Benar. Tetap berjuang gitu.
dalam sakitnya sendiri Iya, gitu. kadang kita ketawa-tawa padahal ayo ketawa-tawa padahal kita Lelah ini ya gitu ya, apa sedih sedih juga. tapi ayo kayak gitu terpaksa. Jadi Iya, kayak sandiwara ya. sandiwara tapi positif nggak apa-apa ya Harus dok ya. ya, tapi Mm. nggak mungkin kan kita kita pesimis nggak ini kamu nggak mungkin Hmm. gitu kan. Mm-mm. Terus juga salah satu ini kita tidak langsung bicara ke pasien yang sudah besar usianya. Jadi Mm. kita kalau apa-apa kita komunikasinya sama ibu atau bapaknya. Iya, Kalau masih ada, kalau tidak ada sama keluarga yang terdekat. terdekat. Jadi kita untuk pasien-pasien kecil enggak masalah kita Mm. bicara situ. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang sudah mengerti, Mm. kita enggak di situ Iya, bicaranya. Kita karena takutnya komunikasinya pikiran juga ya dok ya, benar, tambah mempengaruhi juga mungkin ya proses benar. berjalannya pengobatan itu ya dok ya. Iya. Oke. Nah kalau untuk tantangan utama dalam pengobatan kanker anak ini dok, bagi dokter sendiri apa sih dok tantangan utamanya Ya, dok? tantangannya itu tadi mengetahui jenis penyakit yang memang sangat-sangat mematikan. Mematikan. Kalau udah begitu, Mm-mm. kita bagaimana lagi? Ya kan? Iya. Itu pasien semangat kali untuk sembuh, orang tuanya sangat mendukung, tapi memang jenis penyakitnya sangat mematikan. Mematikan. Apa yang kita mau apa ya? Perbuat lagi ya. Ya, jadi paling pengobatan yang kita berikan ya suportif. Iya. Sportif. Kalau dia demam ya kasih obat demam, infeksi, batuk, pilek, apa mencret kita obatin. Mm. Kalau dia butuh darah kita transfusi gitu. Mm. Tapi untuk memang ke orang tuanya kita pasti sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Sudah diedukasi juga ya dok. Sudah. Berarti apa yang dibutuhkan oleh respon tubuh di saat itu ya itu yang diberikan dulu ya dok benar. ya. Untuk membantu juga dia merasa lebih baik gitu ya dok ya. Nah apa sih yang dapat dilakukan dok untuk meningkatkan akses terhadap perawatan kanker khususnya di Provinsi Riau sendiri? Mungkin khususnya di RSUD sendiri ya dok ya? Ya. Kita sekarang RSUD ini udah alhamdulillah banget ya, udah pokoknya bener-bener mengejar ya, seperti kita udah online semua ya. Kemudian kita ada pelayanan kanker terpadu, itu pesan labor sudah di situ, farmasi, apotek udah di situ, semua pelayanan sudah di situ. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya ke sana kemari. Iya, Jadi udah ada ya dok ya? udah, kemudian kita pendaftaran nih sudah online. Kemudian untuk tempat tidur aja juga kita sudah online. Jadi Udah online juga sudah dok? untuk Luar tempat biasa. tidur itu ini di sini ini nomornya sudah ada ya dok ya? ya dari pendaftaran itu ini untuk dia di situ tempatnya. Jadi udah benar-benar kita mempercepat untuk keluar masuk pasien, yang mana butuh keluar cepat, yang mana memang lama memang kita tidak bisa ya kita rawat, kita berikan yang terbaik seperti itu. Oke, berarti sudah ada kemudahan yang diberikan oleh RSUD sendiri ya dok ya. Sudah. Jadi nggak ada kata-kata untuk susah nih ngurusnya, enggak ya dok ya? Enggak, sangat siapa tidak bilang ya. gitu ya. Kadang pasien seperti kemarin pasien datang mau ketemu saya, datang jam 1 siang, tidak daftar ya kan, bukan waktu saya di poli. Itu saya bilang kirim ke IGD, masuk lewat IGD. IGD dulu, oke. IGD, jadi tidak ada kita hambat, tidak ada kita tanya dia ada rujukan, tidak, sudah itu jelas pasien kita masukkan rawatan. Nah sekarang dia lagi rencana mau untuk memastikan apa jenis itu, saya bilang kanker kelenjar getah bening di dada, tapi yang belum jelas jenisnya. Nah itu akan dilakukan tindakan. Jadi kita memang mempercepat semua tindakan yang sangat diperlukan untuk apa itu penyakit pada pasien itu dulu. Jadi diagnosisnya kita yang utama dulu. Yang utama gitu ya dok ya. Jadi kalau dokter yang nggak sampai, emang ada berapa banyak sih dok dokter yang standby di RSUD sendiri dalam menangani kasus kanker anak ini dok? Kalau tadi kan saya bilang kan mesti multidisiplin. Iya. Jadi tidak hanya kita khususkan seperti saya spesialis anak, tidak. Itu ada yang spesialis radioterapi, ya kan, ada spesialis patologi anatomi, sudah operasi nih. Ini sekarang kan yang mau lakukan tindakan dokter bedah torak, kan tidak ada hubungan anak. Iya, benar-benar. Tidak ada beliau hubungan anak kan, tapi beliau ikut
ikut dalam menata laksana pasien. Jadi luar biasa. iya, tidak hanya anak. Nggak Kita benar-benar hanya terpadu. anak. Iya. Luar biasa. Nah, kita udah membahas banyak ya Dok ya mengenai Hari Kanker Anak sedunia ini, yang mana di RSUD sendiri sudah luar biasa perjuangan para nakes, para dokter juga, dan apa aja sih penyebabnya, terus bagaimana cara kita mendukung anak-anak yang menderita kanker ini. Ternyata perlu support yang full ya Dok ya, full power gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih Dok, apa saja sih harapan dokter untuk anak-anak yang menderita kanker ini, kemudian untuk nakes juga yang berjuang bersama anak-anak ini Dok? Ya, kalau harapan saya untuk pertama orang tua dulu, karena anak ini walaupun dia besar umur 17-18 tetap ada orang tuanya sebagai yang bertanggung jawab ya. Nah, saya tuh himbau untuk orang tua atau keluarga terdekat untuk benar-benar inilah benar-benar semangat lah, sesemangat kami nakes untuk membawa keluarganya atau pasiennya yang menderita kanker. Jadi kita bersama-sama berjalan beriringan gitu. Jadi jangan dokternya aja semangat, nanti ternyata pasiennya itu datang untuk pengobatan, sekarang datang besok enggak, sekarang datang besok enggak. Nah, jadinya apa gunanya seperti itu? Padahal saya udah kasih tahu, nih ya, kita cuma sendiri, mata kita 2, ada mata kita 10, saya bilang, telinga kita 2, ada telinga kita 10. Kemudian nyawa kita 1, ada nyawa kita 10, saya bilang. Ya, tapi sel kanker itu di dalam tubuh penderita kanker anak kita itu beribu, beratus, bertriliun. Itu kalau ada duit kita kenyang bisa beli makanan, saya bilang. Tapi ini sel kanker yang makin lama dia tambah banyak, makin besar dia. Sementara kita cuma 1, nyawa kita 1, dia nyawanya banyak. Nah, jadinya kita berpacu untuk mematikan yang banyak itu. Saya sampai seperti itu saya ke orang tua atau keluarga pasien. Kita benar-benar melawan yang banyak. Susah saya bilang seperti itu. Oke, luar biasa. Karena bentuk dukungannya bukan dari satu orang aja ya, Dok ya. Benar, karena bukan dari dokter. Selnya banyak, yang dukung, yang ikut menyembuhkan nggak boleh sedikit gitu ya Dok. Benar. Cuman dokter aja atau cuma pasiennya aja atau cuman orang tuanya aja, sementara yang walah kita bilang nggak bisa ya Dok. Susah kita kalau untuk bicara sel kanker, namanya sel kanker. Kanker gitu ya. Nah, kalau untuk ajakan dari dokter nih untuk membuat masyarakat peduli akan kanker pada anak Dok. Ya. Silakan Dok. Ya, baiklah. Mungkin yang pertama adalah kita harus meningkatkan pengetahuan dulu. Jadi awareness untuk apa itu kanker, terutama pada anak ya. Di lingkungan kita sendiri dulu, di lingkungan kita sendiri, di lingkungan keluarga terdekat kita, di lingkungan tetangga terdekat kita, di lingkungan masyarakat kita, kemudian mungkin di lingkungan ya dunia. Makanya ada Hari Kanker Sedunia, ada Hari Kanker Anak Sedunia, karena memang berat perjuangan pasien kanker itu sangat-sangat berat. Dan juga berat untuk orang tua, berat untuk keluarganya, dan sangat berat untuk kami nakes. Ya, luar biasa. Hanya itu. Semangat dokter nih yang buat kayaknya penderita ikut semangat juga ya Dok ya. Yolan dari tadi ikut semangat juga harus, gitu dengerin dokter. Iya benar. Luar biasa, terima kasih banyak Dokter Cece Alfalah, SPAK selaku spesialis anak konsultan RSUD Arifin Ahmad. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Kanker Anak Sedunia 2024. Penderita kanker bukanlah ancaman ya Dok ya. Benar. Mereka adalah anak-anak yang membutuhkan dukungan dan cinta untuk tetap terhibur sepanjang hari. Dan terus berikan semangat kepada anak penderita kanker dan bantu mereka untuk melawan kanker. Sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Kanker Anak Sedunia 2024. Baiklah, terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like,
like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak dokter. Ya, terima kasih.